kita masuk lagi ke tahap project life cycle. Project life cycle ini mirip seperti siklus hidup, tapi lebih cenderung adalah urutan. Pertama adalah initiating proses, adalah proses tadi mencari ide, gagasan. Kemudian yang kedua adalah planning proses, jadi dilakukanlah perencanaan. Kemudian yang ketiga executing proses atau eksekusi terhadap rencana yang tadi sudah dibuat. Kemudian monitoring and control. Yang terakhir adalah closing. Ini adalah 5 tahapan dalam produk atau project life cycle. Oke, kita berikutnya akan masuk perbedaan antara operasi dan proyek. Apa bedanya? Operasi dan proyek memiliki karakteristik yang sama. Yang pertama adalah dilakukan oleh manusia. Persamaan operasi dan proyek adalah dilakukan oleh manusia, dibatasi oleh sumber daya yang terbatas. Jadi contohnya sumber daya, kita berbicara uang misalnya. Uang adalah salah satu sumber daya. Tadi untuk membuat panitia proyek, anggarannya 50 juta. Dibatasi, jadi dibatasi, tidak boleh lebih dari 50 juta misalnya anggaran. Direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan. Kemudian di sini ada perbedaan antara operasi dan proyek. Operasi berjalan terus dan berulang, tidak akan berhenti. Justru diusahakan agar bisnis terus berjalan. Jadi kalau yang operasi itu yang teman-teman misalnya bekerja di perusahaan sehari-hari, itu adalah operasi. Setiap hari berputar, berulang gitu ya. Aktivitas, misalnya aktivitas ada yang kerja di accounting kan di sini atau pajak. Awal bulan bikin laporan, kemudian tengah bulan membuat laporan lagi, nanti akhir bulan bikin laporan, dan akhirnya seperti itu seterusnya, berulang. Laporan akhir bulan atau closing, laporan ke Departemen Pajak, dan seterusnya, itu adalah operasi perusahaan yang berulang-ulang. Sedangkan proyek bersifat sementara, unik, dan berhenti ketika tujuan proyek tercapai. Misalnya tadi sebuah perusahaan yang sifatnya operasi adalah sesuatu yang berjalan secara terus-menerus dan berulang, itu namanya operasi. Tapi ada satu proyek, misalnya tadi perusahaan akan membuka proyek untuk misalnya perusahaan konstruksi ya, untuk membangun gedung apartemen sebanyak 29 lantai. Itu namanya proyek, bukan operasi. Perusahaan konstruksi, dia akan mendirikan sebuah apartemen 29 lantai. Begitu apartemen itulah disebut sebagai project management. Jadi ada siklus hidupnya mulai dari perencanaan, tadi kemudian pembangunan selesai, pasca selesai. Begitu apartemennya selesai, itu disebut sebagai proyek. Sedangkan perusahaan yang membuat proyek itu tetap ada. Dia akan bikin proyek yang baru lagi, dan seterusnya. Perusahaan itulah yang disebut sebagai operasi. Sedangkan tadi proyek-proyek yang tadi, pesanan-pesanan tadi, karena dia perusahaan konstruksi, itulah yang disebut sebagai project-project. Itu perbedaannya antara operasi dan proyek. Jadi operasi berjalan terus, berulang, tidak akan berhenti. Justru diusahakan agar bisnis dapat terus berjalan. Sementara proyek adalah bersifat sementara, unik, berhenti ketika tujuan proyek tercapai. Oke, kita masuk berikutnya. Proyek vs operation yang tadi, nanti penjelasan secara detailnya. Di sini adalah plan. Plan ada perencanaan, kontrol adalah kontrol atau evaluasi. Kemudian di sini adalah execute, ada eksekusi. Di sini adalah monitor. Jadi proyek ini adalah bagian proyek, dan ini adalah bagian operation. Kalau proyek yang pertama bersifat temporary endeavor, kemudian new original work. Jadi dia memiliki keunikan original. Tidak sama, contohnya tadi perusahaan konstruksi ya. Bulan ini ada proyek untuk membangun apartemen 29 lantai. Bulan depan mungkin proyeknya berbeda lagi. Hotel bintang 5 4 lantai misalnya. Bulan depan lagi ada proyek lagi misalnya membangun gedung perkantoran. Jadi proyek itu selalu original work, tidak ada yang sama. Kemudian unik, outputnya juga unik tadi ya. Jadi ada yang hotel, kantor, itu semuanya adalah unik-unik. Kemudian terminated once objective are met. Jadi
objektifnya baru diselesaikan kalau tujuannya sudah tercapai. Tapi kalau operation, pertama ongoing rutin, ya rutin saja kegiatan rutin, repeated work, pekerjaan yang berulang-ulang, seperti tadi saya sebutkan, misalnya staf pajak, ya berulang-ulang setiap bulan bikin laporan SPT bulanan, kemudian nanti laporan ke Departemen Pajak, kemudian laporan akhir bulan, closing, dan seterusnya. Jadi pekerjaan itu terus berulang seperti itu setiap bulan. Kemudian repetitive output, hasilnya itu berulang. Contohnya kalau tadi dia bekerja di pajak, outputnya apa? Laporan pajak. Dan setiap bulan kan laporan pajak. Dan laporannya itu sama terus. Yang berbeda nilai, tapi aktivitasnya sama. Yang terakhir ada adaptive, new objective, once achieved. Jadi tujuannya itu akan terus berulang seperti itu. Jadi itu adalah perbedaan antara project dan operation. Nah, dinamika dalam siklus proyek, sebelum telah sebutkan bahwa proyek berbeda-beda dalam hal kompleksitas, ukuran, sumber daya yang diperlukan. Meskipun demikian, setiap proyek memiliki pola tertentu yang merupakan ciri pokok yang melekat dan membedakannya dari kegiatan operasional rutin. Makin besar dan kompleks suatu proyek, ciri tersebut makin terlihat. Ciri pokok ini dikenal sebagai dinamika kegiatan siklus proyek. Ya, jadi dinamikanya seperti itu. Jadi proyek itu tidak statis. Kalau operasional kan statis, itu saja repeated ya berulang-ulang. Tapi kalau proyek itu dinamikanya sangat kompleks karena sumber daya yang berbeda, ukuran berbeda, kemudian memiliki ciri yang berbeda. Kemudian dalam siklus proyek, kegiatan-kegiatan berlangsung mulai dari titik awal, kemudian meningkat jenis dan intensitasnya sampai ke puncak, turun, dan berakhir. Ya, ini namanya siklus yang tadi yang gambarnya kayak seperti ini, siklus. Jadi mulai dari awal dan berakhir nanti setelah eksekusi. Bila dibuat grafik sumber daya pada sumbu vertikal dan waktu dan sumbu horizontal, maka akan terlihat siklus proyek seperti garis lengkung dengan titik awal, puncak, dan akhir. Ya, seperti tadi dijelaskan. Jadi dimulai dari titik awal, melengkung ke atas, dan berakhir di sisi lain progresnya. Di samping turun naiknya intensitas kegiatan, terjadi pula perubahan dalam aspek lain, seperti kualifikasi tenaga yang diperlukan. Misalnya, pada proyek yang diperlukan ahli-ahli perencanaan dan engineering, sedangkan menjelang akhir proyek diperlukan lebih banyak tenaga inspektor di lapangan. Ini saya contohkan misalnya membangun apartemen. Jadi pada tahap awal biasanya yang terlibat ahli perencanaan dulu, misalnya arsitek, ya, arsitek merencanakan denahnya, tampaknya, potongannya, perspektifnya dan seterusnya. Kemudian pada bagian akhir yang terlibat bukan ahli, tetapi lebih ke tenaga administratif karena dilihat progresnya pekerjaan-pekerjaan administratif. Nah, berbeda dengan kegiatan operasional rutin yang relatif stabil, kegiatan proyek sifatnya dinamis, terus berubah. Untuk mencapai sumber daya yang efisien perlu diusahakan agar tidak terjadi gejolak yang tajam. Dengan demikian, seluruh kegiatan dalam siklus proyek merupakan rangkaian yang berkesinambungan menuju sasaran yang telah ditentukan. Oke, perkembangan dalam siklus proyek suatu sistem yang dinamis seperti hanya proyek memiliki tahap-tahap perkembangan. Pada masing-masing tahap terdapat kegiatan yang dominan dengan tujuan khusus atau spesifik. Sampai saat ini belum ada keseragaman pembagian tugas tahap siklus proyek, baik jumlah maupun terminologi yang dipakai. Hal ini antara lain karena banyaknya macam, ukuran, kompleksitas proyek, serta latar belakang tujuan pembagian.